Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa salama tasliman katsira, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuk. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bermajelis, sehingga kita bisa duduk, yang mana kita saat ini akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak saudara-saudara kita yang terhalang dari mengikuti kajian, terhalang dari belajar, mungkin disebabkan sakit, ya, mungkin disebabkan kesibukan. Alhamdulillah, kita saat ini sedang dalam limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Nikmat iman, kesehatan, kesempatan, waktu luang. Dan tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang sedang terbaring, sedang sakit, ya, sedang mendapat musibah, agar Allah segera mengangkat penyakit mereka, ya, dengan kita berdoa, Allahumma shfihim shifaan ajilan, Allahumma shfina, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin santri-santri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua atau halaqah yang kedua di dalam kita membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang berjudul atau nama kitabnya Makarimul Akhlaq. Makarimul Akhlaq. Di kesempatan yang sebelumnya atau pertemuan yang pertama, kita sudah membaca muqaddimah dan sedikit dari isi dari kitab ini, ya. Beliau sampaikan rahimahullah di dalam kitabnya yang sudah kita baca kemarin, wal khuluqu kama yaqulu ahlul ilmi huwa suratul insanil batinah. Khuluq, akhlak, perangai, budi pekerti yang luhur, ya, apalagi bahasanya, tabiat, sifat yang terpuji, ya, sifat yang terpuji, budi luhur yang baik, ya, atau apa, ya. Akhlak yang mulia adalah sebagaimana yang disebutkan oleh ahlul ilmi, huwa suratul insanil batinah. Dia adalah bentuk manusia secara batin, suratul insani al-batinatu, ya, bentuk manusia secara batin. Kemarin, ya, sebagaimana disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Wujud
Arba'in hafizahullah, beliau menukil perkataan seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak, mendefinisikan akhlak, mendefinisikan akhlak. Beliau sampaikan, nukilkan perkataan Abdullah bin Mubarak. Apa itu akhlak? Menurut yang disampaikan oleh definisi yang dinukil oleh Ustadz Muhammad Wujud, al-akhlaq badlun nada wa kaful adha wa basyasyatul wajh. Masih ingat ya? Mungkin masih dicatat kemarin kan? Badlun nada, menyebarkan kebaikan. Badlun nada, menyebarkan kebaikan. Kaful adha, menahan dari berbuat keburukan. Baik itu keburukan sifatnya kembali kepada diri pribadi ataupun keburukan tersebut sampai ke orang lain, imbasnya. Kaful adha. Dan yang ketiga, basyasyatul wajh, wajah yang berseri-seri. Ini definisi akhlak yang disampaikan oleh Ustadz Wujud. Beliau nukil perkataan Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in yang mulia. Kata Syekh Utsaimin di sini, li'anna lil insani surataini, bahwasannya manusia itu memiliki dua bentuk. Syukran, jazakallahu khairan. Ya, Masya Allah. Kalau ngisi kajian sekarang banyak minuman ya, Masya Allah. Kalau ngisi kajian zaman dulu, ustaz-ustaz zaman dulu, ustaz senior, Ustaz Yazid, Ustaz Muhammad Wujud, tak dikasih air minum. Ada cuplikan di YouTube kajian beliau, Ustaz Muhammad Wujud, minumannya cuman air cup, air cuman yang harga 500 itu, pakai cucup pula. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Li'anna lil insani suratain, karena manusia memiliki dua bentuk. Yang pertama suratan zahiratan, yaitu bentuk secara zahir, lahir. Wa hiya syaklu khalqatihi allati ja'alahu al-badana alaihi, yaitu bentuk penciptaan yang Allah jadikan badan pada seseorang tersebut. Jasadnya, badannya, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ini bentuk yang pertama yang dimaksud oleh Syekh Utsaimin. Wa kama na'lamu jami'an, sebagaimana yang kita ketahui bersama, anna hadhi suratal zahirata minha ma huwa jamilun hasanun wa minha ma huwa qabihun sayyi'un. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya bentuk ini, bentuk lahirnya manusia, jasadnya, tubuhnya, ada yang indah, ganteng, cantik, perfect, apalagi ada juga yang qabihun sayyi'un, ada yang jelek, yang di bawah standar. Wa minha ma baina dzalik, dan diantaranya juga ada yang pertengahan, tidak terlalu jelek, tidak terlalu ganteng. Wa kadzalika taqsimu suratil batina, begitu juga pembagian bentuk manusia secara batin, bentuk manusia secara batin, lahi atau secara batin, yaitu akhlaknya. Terbagi menjadi sebagaimana jasad, ada yang baik, ila suratin hasanatin, ada juga yang buruk, ila suratin sayyiatin. Ada juga pertengahan, ada akhlaknya baik, antara baik dengan buruk, kan? Akhlaknya antara baik dengan buruk, biasa-biasa baik. Kalau diistilahkan santri di pondok atau santri di kelas, ada yang paling nakal, kan? Dikenal oleh seluruh ustadz.
Ada juga santri yang paling rajin, paling bagus akhlaknya, ya, terkenal. Ada juga yang biasa-biasa baik. Nah, ini biasanya tidak disebut ketika pembicaraan, ketika ngobrol ustadz, ketika rapat, tidak masuk ke dalam pembicaraan. Yang masuk dalam pembicaraan yang akhlaknya baik, yang prestasinya bagus, hafalannya banyak, dan yang paling buruk. Nah, biasanya ini ketika ada kasus dibahas. Nah, yang biasa-biasa baik ini, biasanya bukan tidak dikenal, tapi jarang disebut namanya. Nah, wa hadza ma yu'abbaru anhu bil khuluqi. Pembagian inilah yang dimaksud dengan akhlak. Pembagian inilah yang dimaksud dengan akhlak. Tadi yang pertama manusia bentuknya zahir, yang kedua bentuknya batin. Pembagian yang kedua inilah yang dimaksud dengan akhlak. Fal khuluqu idan huwa suratul batinatul lati tubi al insanu 'alaiha. Akhlak, ya. Bismillah. Akhlak idan huwa suratul batinah, adalah bentuk yang secara batin, ya. Allati tubi al insanu 'alaiha, yang mana manusia diberi tabiat, ya, pada manusia. Nah, manusia dikasih tabiatnya, ya, di atas akhlak yang bagaimana, ya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang biasa-biasa. 6. Kemarin pembahasan kita sampai di sini, ya. Kemudian anak tutup juga pembahasannya bahwasanya Syekh di sini mengingatkan kepada kita bahwasanya pentingnya kita memperhatikan dua bentuk yang kita miliki ini, yaitu bentuk secara lahir kita harus kita perhatikan, ya, dan juga bentuk secara batin kita, ya, harus kita perhatikan. Yang salah, ya, dia berlebih-lebihan di dalam memperhatikan bentuk secara lahir, ya, bentuk secara lahir, berdandan, ya, atau berpenampilan yang necis, ya, memakai pakaian yang paling bagus, ya kan, pakai motor yang paling bagus, ya, berpenampilan yang baik, ya. Adapun, ya, dia sering berpenampilan yang baik, akan tetapi akhlaknya dia akhirkan, ya. Dia tidak perhatikan akhlaknya. Nah, ini tercelah, ya, orang yang seperti ini orang yang tercelah. Dia perhatian dengan fisik tubuhnya, tetapi akhlaknya dia tidak perbaiki. Nah, ini sifat yang tercelah. Nah, kemudian di sini pertanyaan, wa halil akhlaqu jibillatun am iktisabun? Apakah akhlak itu jibillah atau iktisab atau muktasabah? Akhlak itu jibillah, tabiat, bawaan, ya, karakter asli, atau iktisabun, atau bisa dicari, atau bisa diusahakan, diperbaiki. Nah, maka pertanyaan ini dijawab oleh Syekh, wal jawabu annal akhlaqa minha jibillatun wa minha iktisabun bila syak. Tidak diragukan lagi kata Syekh, bahwasanya akhlak itu, ya, dari sisi memilikinya atau mendapatinya itu ada dua, yaitu jibillatun dan iktisabun. Jibillah, ya, dia dapati memang sudah bawaan lahir, memang dari sananya dia bawaannya cak itu, ya, pendiam, atau dia sabar, ya, atau dia apalagi telaten, rajin, memang bawaan dari kecil, bawaan dari lahir. Ada seperti itu, ya. Ada juga yang iktisabun, dia berusaha, yang mananya dia sebelumnya dia mungkin anak yang nakal,
sebelum masuk pondok dia pergaulannya nakal, ya, main sama komunitas yang nakal. Ketika masuk pondok mungkin dia sedikit terkejut dengan kondisi keadaan pondok, kemudian dia berusaha untuk berusaha untuk berakhlak yang baik seperti santri-santri yang lainnya. Naam. Ya, tabiat ada yang asli. Tabiat ada yang asli, ada yang penyabar, ya. Dia santun, naam, dibuli, diem bae, difitnah, dituduh, ya. Dia sengeh bae, senyum, ya. Tidak balas fitnah, tidak balas bully, naam, sabar, ya. Ada juga yang aslinya kebalikan dari itu, dia emosi, temperamen, ya, pemarah, ya. Akan tapi ketika dia masuk pondok, dia berusaha untuk meredakan emosinya, ya. Ketika dia hijrah mengenal sunnah, dia berusaha untuk mempelajari apa sih itu sabar, ya, belajar apa definisi sabar, dia pelajari dalil-dalil sabar, dia ikuti pengajian-pengajian, dia cari channel-channel YouTube yang membahas tentang sabar, ya, sehingga dia berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Kemudian dia juga berkumpul dengan teman-teman yang sabar, ya, teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Nah, sehingga dia berusaha untuk menjadi yang sabar, orang yang sabar, yang mana tadinya temperamen, kan? Yang tadinya dia nakal, ya, emosi, ya, senggol senggol dikit, gucu, tuja, ya kan? Mantan preman, ya kan? Ketika dia kenal dakwah, ya, maka dia berusaha untuk memperbaiki sifat-sifat buruknya. Yang tadinya dia emosi menjadi sabar. 6. Jadi akhlak itu ada yang jibillah, yang tabiat aslinya memang bawaan lahir, Allah karuniakan dia. Ada juga yang dia berusaha untuk menjadi orang yang baik, memiliki akhlak yang mulia. 6. Yang kedua, yang dia berusaha untuk menjadi orang yang baik, berusaha untuk menjadi orang yang sabar, itu haruslah dia memiliki teman yang baik pula, ya. Karena, ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil au ila man huwa yukhaliluhu, ya. Seseorang itu, ya, almar'u ala dini khalili, sesuai dengan agama temannya. Kalau agama temannya baik, maka dia terpengaruh menjadi orang yang baik. Kalau agamanya buruk, maka dia terpengaruh jadi orang yang buruk. 6. Fal yanzur ahadukum, hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian berteman, ya. Kepada siapa kita berteman? Ke Samo Dede, apa sama siapa? Sama Faras, sama Depin, atau sama yang lain? Sama siapa? Harus kita perhatikan kepada siapa kita berteman. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal ketika di hari kiamat, ya, gara-gara salah memilih teman, kemudian dia terpengaruh dengan agamanya teman, ya, kemudian dia menjadi nakal, orang yang zalim. Apa kata Allah? Wa yauma ya'udu zalimu ala yadayhi yaqulu ya wailata laitani lam attakhid ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Naam. Orang yang dia berteman dengan orang yang buruk, agamanya jelek, ya, di akhirat dia mengeluh, menyesal, ya, menggigit jari dia, ya, itu mengibaratkan dia adalah sedang menyesal,
Duhai, kenapa dahulu di dunia aku tidak mengambil jalan bersama Rasul? Duhai, mengapa dahulu aku menjadikan si fulan teman akrabku? Dia berteman sama orang yang nakal. Nah, maka dia menyesal nanti di hari kiamat. 6. Itulah pentingnya kita mempelajari akhlak, pentingnya kita memilih teman yang baik. Kalian dimasukkan ke dalam pesantren ini, bertemu dengan orang-orang yang baik, diajarkan akhlak yang baik. Di kelas diajarkan ada akhlak, diajarkan. Kelas 7 belajar akhlak di kelas. Kitabnya apa? Ta'zimul ilmi, ta'zimul ilmi. Naam. Khulasa ta'zimul ilmi. Ada berapa poin situ? 20 poin adab menjadi penuntut ilmu, yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. 6. Kalian diajari akhlak di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kemudian juga ada juga pelajaran akidah, ada pelajaran fikih ibadah, naam ibadah, fikih. Maka kalian sangat beruntung berada di dalam pondok pesantren, teman-teman, adik-adik sekalian. Jangan malah merasa menyesal masuk pondok pesantren. Naam, kalian belajar di sini akhlak, berteman dengan orang-orang yang berakhlak. Jangan sampai keluar dari pondok pesantren malah menjadi lebih buruk dari sebelum masuk pondok pesantren. Karena di antara visi pondok kita juga adalah mencetak generasi yang berakhlak, yang tangguh, berakhlak dan begitu juga orang tua kalian menginginkan masuk kalian pondok di sini, agar kalian menjadi anak yang berakhlak, yang berbakti sama orang tua. 6. Jadi akhlak ini ada yang asli, bawaan asli, ada juga yang dia bawaannya buruk, jahat, kemudian dia perbaiki. Kira-kira banyaklah yang tabiatnya baik atau banyaklah tabiatnya buruk? Kira-kira. Kalau diperbandingkan, maka banyaklah yang memiliki tabiat yang buruk, karena berdasarkan hadis juga, inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kita ke dalam keburukan. Sehingga kita harus berkomunitas, bermuamalah dengan orang-orang yang baik, sehingga jiwa kita terjauhkan dari perkara-perkara yang buruk. 6. Fakama yakunul khuluqu tabi'atan fa innahu qad yakunu kasban. Sebagaimana akhlak itu ada yang tabiat asli, bawaan, maka ada juga akhlak itu yang dicari, yang diusaha, yang dia berusaha terus-menerus berakhlak. Yang tadinya dia mungkin akhlaknya buruk, dia berusaha untuk menjadi akhlak yang baik. Bimakna annal insana kama yakunu matbu'an 'alal khuluqil hasanil jamil faqad yahsulu 'alal khuluqi an tariqil kasbi wat tamrin. Bahwasannya manusia sebagaimana dia ada yang diciptakan memiliki akhlak yang baik, yang indah, dia juga bisa mendapatkan akhlak yang baik tersebut dari jalan alal kasbi, yaitu dicari, dipelajari, wa tamrin, dan dilatih, dipraktekkan. Jangan hanya dipelajari 20 poin sebagai adab penuntut ilmu, dihafal, kemudian dipelajari
ujiannya dapat besar tapi dia tidak dipraktekkan, ya. Tidak dilatih jiwanya untuk berakhlak yang mulia. Ini salah, ini keliru. Maka yang benar adalah ketika kita belajar akhlak, maka kita perbaiki akhlak kita, ya, sedikit demi sedikit. Naam. Ya. Ketika kita dapati pelajaran di kelas, ya, tentang hadis mengenai akhlak, maka kita latih akhlak kita, ya. Jangan kita hanya cukup di hafalan di lisan, ya. Kita berusaha untuk memperbaiki, terus memperbaiki dan melatih, ya. Jangan cuman kita hafal tentang sabar, ya kan. Ketika dia khitabah ba'da zuhur, bagus nian, ya, pembicaraan tentang sabar, dibawakan dalil-dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu Ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hafal dia dalilnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hafal dia dalilnya. Dari hadis, innama sabru inda sadamatil ula. Yang dimaksud dengan sabar itu adalah tatkala di awal hentakan mendapati musibah. Kalau dia setelah sehari dua hari kena musibah baru sabar, itu belum tabiatnya sabar, itu masih dia berusaha. Tapi kalau dia ketika mendapat musibah langsung saat itu dia sabar, disitulah dia, ya, memiliki sifat asli, tabiatnya adalah orang yang sabar. Naam. Ya, di sini walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Asyad ibnil Qais. Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan kepada seorang sahabat yang mulia yang bernama Asyad ibnil Qais, radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, inna fika khallataini, atau di dalam riwayat yang lain khoslataini. Naam, yuhibbuhumallah al-hilmu wal anah. Kata Rasulullah mengabarkan kepada siapa tadi? Asyad bin Abdul Qais. Ya, Asyad Abdul Qais. Naam. Apa kata Rasulullah? Inna fika khallataini, sesungguhnya pada dirimu ini ada dua sifat, wahai Asyad ibnul Qais. Pada dirimu ini engkau memiliki dua sifat, yuhibbuhumallah, yang mana dua sifat tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Langsung disampaikan oleh Rasulullah, al-hilmu wal ana. Dua sifat ini yang dicintai oleh Allah adalah al-hilmu wal ana. Apa al-hilmu? Santun, sabar, tidak emosi, itu al-hilmu. Sebagaimana dalam hadis yang lain kata Rasulullah, innamal ilmu bit ta'allum wal hilmu bit tahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan dipelajari, dan sifat santun itu juga didapati dengan cara berusaha kita untuk menjadi orang yang santun. 6. Wal ana, sifat yang kedua, al ana, sifat yang tenang, santai, tidak gerasa gerusuk, tidak nak cepat-cepat selesai, tenang, santai. Nah, tapi bukan juga lambat, bukan juga dikatakan telmi, telat mikir. Dia tenang tapi dia paham, tenang tapi dia kuasai. Dia santai membacanya tapi dia paham seluruhnya, tidak tergesa-gesa. 6. Dua sifat ini dimiliki oleh Asyad Abdul Qais, disampaikan oleh Rasulullah kepadanya. Qala, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima. Penasaran, pastinya sudah senang, berbunga-bunga hatinya. Masya Allah, ana dicintai oleh Allah, ana dikasih dua sifat ini oleh Allah. Kemudian ditanya dia kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ana atakhallaqu bihima
apakah aku berusaha sehingga aku mendapatkan dua sifat ini, amillahu jabalani alaihima, atau Allah jadikan ini adalah tabiat asli aku. Apakah ini aku berusaha, aku cari dengan susah payah dua sifat ini, atau Allah memang karuniakan aku sifat ini dari lahir, sifat tabiat. Qala, apa kata Rasulullah, balillahu jabalaka alaihima. Ini kedua sifat ini Allah tabiatkan engkau, Allah jadikan engkau memiliki sifat ini, tabiat asli dari bawaan, dari lahir. Naam, Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan akhlak itu ada yang didapat dari karunia Allah, semenjak kita lahir Allah takdirkan. Ada juga yang dari jalan al-kasab, berusaha, at-tamrin, berlatih. Naam. Kemudian kata Rasulullah, kata Asyad Ibnul Qais, alhamdulillahilladzi jabalani ala khallataini yuhibbuhumallahu wa rasuluhu. Alhamdulillah yang telah memberi aku dua akhlak ini, yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kata Syekh Utsaimin di sini, fa hada dalilun ala anna al-akhlaq wal hamidatal fadila takunu tab'an wa takunu tatabbu'an. Diulang-ulang terus dengan lafaz atau kalimat yang berbeda. Naam. Dalil ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, didapati tab'an. Tab'an itu tabiat asli, wa takunu tatabbu'an, dan didapati dengan cara berusaha, buat-buatan, atau naam, berusaha untuk menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Naam. Tetapi akhlak yang dia bawaan itu lebih sempurna, lebih bagus daripada akhlak yang dia berusaha memiliki akhlak yang baik. Naam. Berbeda dengan orang yang mungkin dia apa bahasa politiknya, pencitraan atau cari rai, cari muko. Mungkin di sebagian orang dia berakhlak, di sebagian yang lain dia tidak berakhlak. Di sebagian ustadz dia akhlaknya bagus, dengan ustadz yang lain yang tidak ngajar dia apa, cuek-cuek baik. Naam. Nah ini namanya bukan apa, tidak memiliki sifat yang baik, tidak juga dia berusaha untuk memiliki sifat yang baik, tapi dia apa, pura-pura, pura-pura berakhlak baik. Naam. Pura-pura berakhlak baik. Ya, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan pembahasannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, pertanyaannya jangan banyak-banyak ya, cukup ini baik. Kalau pertanyaan banyak-banyak, agak ana buat pertanyaan banyak juga pas ujian nih, pas ujian UAS nih. Esai galau pula, dak kata yang pilihan ganda di sini. Coba ada yang pilihan ganda, Ustaz apa hukumnya ini A, B, C, D. Baca ana pilih ini kan. Sudah terakhir ini. Ya, kita lanjutkan. Bismillah. Kata saya di sini rahimahullah, walakinna tab'a bila syak ahsanu minat tatabbu'i. Ya. Akan tapi tanpa diragukan lagi bahwasannya akhlak yang bawaan, akhlak yang tabiat asli itu lebih baik daripada akhlak yang buat-buatan, akhlak yang dicari atau akhlak yang diusahakan. Li'anal khuluqa idza kana tabi'iyan sara sajiyatan lil insani wa tabi'atan lahu. Karena akhlak yang mulia apabila dia memang dari lahirnya, tabiatnya ya, sajiyatan, ciri khasnya, karakteristiknya memang baik ya, maka dia itu adalah tabi'atan lahu, adalah tabiat sifat asli bagi dia.
La yahtaj fi mumarasatihi fi ila takallufin. Dia tidak perlu berusaha keras untuk memiliki sifat yang mulia tadi. Orang yang sudah dikasih Allah sifat yang baik dari lahir, maka dia tidak perlu mumarasah, berusaha. Tidak perlu dia belajar keras untuk mendapat akhlak yang baik karena sudah ada pada dirinya. Wala yahtaju fi mumarasatihi ila tasannu'in. Dia juga tidak butuh untuk mengada-ada, atau apa kita tadi katakan pencitraan, tidak perlu untuk berusaha untuk memiliki sifat yang dia buat-buat. Naam. Walakinna hadza fadlullah yu'ti ma yasha. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sifat baik, bawaan yang dari kecil, dari lahir, ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Pendiam, sabar, santun. Ada tak santri kita seperti ini? Azim. Siapa lagi? Siapa? Mikail, ya. Mikail, Bang Iqbal. Tapi kita tidak tahu sebelumnya, sebelum mereka masuk pondok sini, apakah mereka sudah emang tabiat aslinya seperti itu atau sudah juga berusaha? Kita tidak tahu. Nah, bisa jadi sebelumnya, sebelum masuk pondok dia tabiatnya jelek, buruk. Ketika dia masuk pondok dia berusaha untuk menjadi santri yang baik. Nah, wa man hurima hada, barang siapa yang diharamkan, maksudnya barang siapa yang dicegah, ai man hurimal khuluqa an sabili tab'i, yaitu dia tidak punya akhlak dari cara tabiat, tabiatnya jelek, buruk. Fa innahu yumkinuhu ayana lahu an sabili tatabu, maka sangat memungkinkan bagi dia, kata Syekh Utsaimin sini, untuk mendapati akhlak yang baik, akhlak mulia dengan cara tatabu, dengan cara berusaha, memaksa dirinya untuk berbuat baik, memaksa dirinya untuk memiliki sifat yang toleransi, santun, prihatin sama orang, menolong. Dia berusaha untuk memiliki sifat yang baik. Naam. Berwajah yang manis, yang tadinya mungkin dia sangar, kan? Kemudian dia berusaha untuk senyum. Naam. Ini sangat memungkinkan, kata Syekh Utsaimin di sini. Terkadang sebagian kita keras kepala. Keras kepala maksudnya apa? Ini emang tabiat aku nian, emang aku emosi, nak ngapo kau, kan? Aku kalau ngomong memang nyakiti, kalau tidak galak dengar sudah jauhlah. Nah, ini orang yang celaka, orang seperti ini, orang yang tidak mau memperbaiki dirinya, tidak mau berlatih untuk memiliki akhlak yang baik. Naam, egonya tinggi. Wadhalika bitamrini wal mumarasah, mendapatkan akhlak yang baik, yang tadinya dia mungkin orangnya jelek, buruk, akhlaknya tidak terpuji, tercela, emosian, dia dengan cara tamrin wal mumarasah, berlatih dan berusaha. Kama sanadkuruhu insyaallah taala fi ma ba'du. Naam, yang mana cara melatih akhlak yang baik ini akan kita sebutkan di pembahasan-pembahasan yang berikutnya insyaallah. Wa huna mas'alatun, ada permasalahan, wa hiya ayyuhuma afdal, yang mana yang lebih baik? Rajulun jubila ala khuluqin hamidin wa rajulun yujahidu nafsahu ala takhalluqi bihi. Ada satu laki-laki, contohnya satu santri yang dia memang akhlaknya baik, akhlaknya terpuji, mulia, bawaan dari tabiat lahir, Allah karuniakan dia tabiat dari lahir, dia sudah baik. Mungkin dari orang tuanya juga, orang tuanya dari keluarga yang baik. Kemudian pendidikannya dia dapati lingkungan yang baik.
sehingga dia memang dari kecil dia menjadi orang yang baik. Sehingga dia masuk pesantren sini, dia orang yang baik dari awal. Ada juga rajulun yujahidun nafsahu ala takhuluqi bihi. Santri yang dia berusaha maksimal untuk berubah menjadi santri yang baik. Mungkin gara-gara dia ada kasus, kemudian dinasihati oleh ustadznya, kemudian dia berusaha menjadi santri yang baik. Salatnya di saf pertama, setiap ada berpapasan dengan ustadz dia sapa, tegur. Naam, tidak pernah lagi terlambat salat, tidak pernah lagi terlambat masuk kelas, kan? Menjadi santri yang baik, yang teladan. Naam. Yang mana yang lebih baik? Kata sini, yang mana yang afdol? Fa ayyuhuma a'la manzilatan wa a'zamu ajran? Yang mana yang lebih tinggi derajatnya dan yang paling besar pahalanya? Dijawab oleh Syekh di sini, wa naqulu jawaban ala hadhil mas'alah, innahu la syakka anna alladhi jubila 'alal khuluqil akmal min haitsu takhalluquhu bidzalika. Bahwasanya tidak diragukan lagi, kata Syekh, orang santri yang dia dari kecil dia berperilaku baik, dari keluarga yang baik, akhlaknya baik, itu dia lebih sempurna, akmal min haitsu takhalluquhu bidzalika, karena dia telah memiliki sifat yang baik tadi. Au min haitsu wujudul khuluqi fihi, atau memang dia memiliki sifat yang baik yang dia miliki. Li'annahu la yahtaj ila ana'in wala masyaqqatin, karena dia tidak perlu berusaha keras, susah payah. Anak itu susah payah, wala masyaqqa, dia tidak perlu kesulitan untuk mendapati akhlak yang mulia yang dia miliki. Santri yang dari kecil dia memang dari keluarga yang baik, dia memiliki akhlak yang baik, la yafutuhu fi ba'dil mawatini wal amakin. Dia tidak akan kehilangan akhlak yang baiknya dimanapun dia berada. Fi ba'dil mawatin wal amakin, dimanapun dia berada, dia tetap bawa akhlak baik dia. Inna husnal khuluqi fihi sajiyatun wa tab'un. Bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah perangai dan tabiatnya. Fahuwa fi ayyi waqtin talqahu tajiduhu hasanal khuluqi. Dia dimanapun atau kapanpun engkau mendapatinya, kapanpun engkau bertemu dengannya, tajiduhu hasanal khuluq, engkau mendapatinya dia berakhlak yang mulia, santun, tutur katanya bagus, suka menolong. Naam. Wa fi ayyi makanin talqahu tajiduhu hasanul khuluqi. Dimanapun engkau mendapatinya, dia tetap dalam istiqomah dengan akhlak dia yang baik tadi. Wa ala ayyi halin talqahu tajiduhu hasanul khuluqi. Dan di kondisi bagaimanapun engkau mendapatinya, engkau mendapati dia dalam keadaan akhlak yang baik. Naam. Sebagaimana Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW, Muhammad SAW, dilamar oleh Khadijah karena apa? Karena akhlak yang baik. Terkenal dengan akhlak yang baik, yang amanah. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, terkenal dengan akhlak yang baik, santun, suka menolong, terpercaya, sehingga dites oleh Khadijah radhiyallahu anha, dites dengan apa? Yarhamukallah. Dites untuk berdagang ke Syam, ke Syam. Benar. Ke Syam. Naam, ke negeri Syam. Diikuti oleh seseorang yang dipesuruh Khadijah. Siapa? Maisarah. Maisarah, sahabat seorang Maisarah. Naam. Agar apa? Agar melihat bagaimana akhlak Rasul ketika safar, bagaimana akhlak Rasul ketika di tempat lain. Apakah dia cuma di Mekah baiknya, ketika di luar Mekah dia jadi nakal, akhlaknya jadi buruk. Akan tapi didapati oleh Maisarah, bertambah baik akhlaknya. Ketika safar bertambah baik akhlaknya, sehingga pulang dari perdagangan tersebut,
langsung dilamar oleh Khadijah. Naam. Khadijah melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yaitu karena akhlak beliau yang tabi'i, yang jibillah, yang tabiat aslinya bawaan Rasulullah adalah akhlaknya baik. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang mulia. 6. Fahuwa min hadhihi nahiyah akmal bila syak. Dari sisi ini maka orang yang memiliki sifat bawaannya baik adalah lebih sempurna daripada dia berusaha memiliki sifat yang baik. Wa amal khuluq alladhi yakunu bitatabbu'. Adapun akhlak yang dia dapati dengan cara berusaha, dia pelajari, kemudian dia latih diri dia. Naam. Wabil mu'alajah. Akhlak ini juga ada apa? Mu'alajahnya. Apa mu'alajah? Terapi. Ya benar, ada terapi akhlak. Ketika anak ini dia terlalu banyak ngomong, ada terapinya. Supaya dia dinetralkan, tidak terlalu banyak ngomong. Ada dia anak ini terlalu aktif, ya kan? Ada terapinya. Ini diantara terapi akhlak. 6. Terapi akhlak. Wal mu'alaja wal mumarasah, dan juga dengan cara berusaha, wat tamrin, dan latihan. Fal insanu yu'jaru alaihi min jihati mujahadati nafsihi. Seseorang diberi pahala, mendapat ganjaran dari sisi dia bermujahadah, bersungguh-sungguh. Dia sudah susah payah, yang mana tadi sifatnya aslinya dia buruk, emosi, kemudian dia berusaha untuk sabar, berusaha untuk sabar. Sulit itu ikhwan, santai sekalian. Yang dia sifatnya buruk, sifatnya jelek, kemudian dia berusaha untuk menjadi sifat yang baik, itu sulit sekali. Dan dia di sisi ini dia mendapat pahala yang besar. Dia mendapat pahala yang besar daripada yang dia memiliki sifat dari bawaan. Lakinnahu min haitsu kamalul khuluqi anqasu bikatsirin minal qismil awal. Akan tapi kalau dibanding dengan sifat yang pertama yang dia bawaan, maka itu dia jauh dari kesempurnaan. Jauh dari kesempurnaan. Kalau dinilai orang yang memang bawaan aslinya dia sabar, kemudian yang satunya dia berusaha untuk sabar, kalau dinilai sama-sama diuji, sama-sama dikasih cobaan, musibah. Kalau dinilai yang pertama mungkin nilainya 100. Yang dia berusaha untuk sabar mungkin nilainya 85 atau 90. Karena dari sisi sempurna, maka yang sempurna adalah yang dia memiliki sifat dari kecil. Naam. Fa idza ruziqal insanul khuluqaini jami'an tab'an wa tatabbu'an, apabila seorang manusia mendapat rezeki dua akhlak secara bersamaan, dia dari kecil memang sudah akhlaknya baik, kemudian dia berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi, ya kan? Mungkin dia sudah santun, dia tutur katanya ramah, terus dia berusaha untuk lebih dari itu. Mungkin dia berusaha untuk seluruh anggota tubuhnya dia gunakan untuk di dalam kebaikan. Nah, yang tadinya mungkin dia melihat orang kecelakaan, melihat mobil orang jatuh ke got, dia prihatin, tapi dia tolong, cuman sekedar prihatin. Kemudian dia berusaha untuk menolong, kemudian dia turun dari mobilnya atau turun dari motornya, dia tolong. Naam, ini mendapat dua atau diberi oleh Allah dua akhlak, yaitu tabiat, dan dia berusaha untuk lebih menjadi orang yang baik. Kana dzalika akmal, itulah yang lebih sempurna dari keduanya. Ada 4 macam di sini kata Syekh. Wal aqsamu arba'ah. Ada 4 macam manusia yang dari sisi akhlak. Dari bab akhlak ada 4 macam manusia. Yang pertama, man hurima husnal khuluq. Orang yang tidak memiliki akhlak mulia.
dari kecil dia terlahir dari keluarga yang jelek, buruk, ya. Kemudian juga lingkungannya jelek, didikannya jelek, sehingga sampai besar dia menjadi orang yang jahat, ya, nakal, tidak ingin berusaha untuk memperbaiki diri. Ini yang pertama. Ya. Naam. Yang kedua, manjubila alaihi walakinnahu iktasara 'alal jibillah. Dia sifat aslinya baik. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Sifat aslinya baik dan dia berusaha ingin menjadi, dan dia iktasara, mencukupkan dirinya 'alal jibillah, mencukupkan dirinya dengan sifat yang aslinya, tidak ingin berusaha untuk lebih sempurna, ingin lebih baik. Nah, dia cuman menyukupkan dirinya dengan sifat yang dia punya tadi. Dia prihatin tapi dia tidak mau menolong. Dia cinta kebersihan tapi dia tidak mau mengambil sampah taruh di kotak sampah. Nah, dia cukupkan sifatnya, bawaannya baik tapi tidak berusaha untuk menjadi lebih yang baik. Yang ketiga, wa man jubila alaihi wa zada dzalika bitakasub. Dia mendapat dari Allah, dikaruniakan, diilhamkan akhlak yang baik dari kecil, kemudian dia berusaha, zada, menambah dengan cara berusaha. Dengan cara dia berusaha. Dia sudah orangnya baik, kemudian dia masuk pesantren, ingin lebih menjadi baik. Yang keempat, wa man lam yujbal lakinnahu akhadahu bitakasub. Ada juga orang yang tidak, tabiat aslinya dia buruk, tidak diberi akhlak yang baik, akan tapi dia mengambil jalan takasub, berusaha untuk memiliki sifat yang baik. Ya. Falhasilu, kesimpulannya, binisbati li husnil khuluq, ditinjau dari akhlak yang mulia, anna man jubila alaihi fahuwa akmal, bahwasanya orang yang dari kecil bawaan lahir tabiat aslinya adalah akhlak baik, itulah yang lebih sempurna. Itu yang lebih sempurna. Terlebih lagi dia memiliki sifat baik, kemudian dia berusaha untuk lebih menjadi baik, itu yang lebih sempurna. Wa amma min haisul mu'ana wal masyaqqa min tahsili husnil khuluq fa inna man akhadahu min tariqil kasbi falahu ajrul mujahada. Adapun dari sisi dia berusaha, dia bersusah payah untuk mendapati akhlak yang mulia, maka dari sisi sini dia mendapat pahala berusaha, pahala mujahadah sungguh-sungguh. Naam. Alhamdulillah, ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang pembahasannya tentang hal hunaka akhlaqun laysat fil Qur'ani wa sunnah. Apakah ada akhlak yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah? Wa masabilu ila ma'rifatiha, bagaimana cara mengetahuinya? Adakah akhlak yang mana tidak diajarkan Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana cara mencarinya? Ini pembahasan yang akan datang insyaallah. Insyaallah kita jawab beberapa pertanyaan di sini. Waalaikumsalam. Apakah kalau seorang yang membantah orang tua untuk melakukan perbuatan maksiat seperti merokok itu boleh, dan seperti apakah cara membantahnya? Ya, maksudnya mungkin di sini orang tua masih ngerokok, ya, kemudian disuruh beli rokok, ya, kemudian disuruh beli rokok, atau berdebat diskusi sama orang tuanya yang masih merokok. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, terlebih lagi kepada orang tua. Ya. Kepada orang tua maka hendaklah kita santun, ya, memilih kata-kata yang terbaik ketika berdiskusi, ya, berbicara, ya, sehingga, ya, mudah-mudahan orang tua menerima kebenaran dengan akhlak kita yang mulia. Ya, mudah-mudahan orang tua menerima kebenaran, ya, dengan cara kita berakhlak dengan mereka dengan akhlak yang mulia.
Jika seseorang sudah berwuduk dalam solat maghrib dan wuduknya tadi belum batal, tapi dia berwuduk lagi pada solat isya, maka hukumnya boleh apa tidak? Maka hukumnya boleh atau tidak, Ustaz? Ini sudah dijawab oleh Ustaz Apraji kemarin ya. Hukumnya boleh. Nah, izin bertanya, misalnya ada seorang yang masuk pondok, orangnya sabar, tidak mudah marah, akan tetapi setelah masuk pondok sifatnya berubah menjadi orang yang tidak sabar dan mudah marah. Nah, muskilah ini. Permasalahannya ada di pondok atau di santrinya ini. Bagaimana Ustadz mengembalikan sifat baiknya tersebut di lingkungan pondok? 6. Dengan cara mumarasah, ya, berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kembalikan sifat dia yang baik tadi. Ya. Nah, banyak doa-doa agar mendapat akhlak yang baik. Di antara yang diajarkan, yang disampaikan oleh Ustaz Wujud kemarin, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi, atau yang lain-lainnya, Allahumma ya musallibal ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala taatik. Nah, atau doa-doa yang lainnya. Jika kita sedang menjaga pasien yang sakit di rumah sakit Kristen, lalu kita ingin melaksanakan sholat di dalam ruangan tersebut, tetapi di ruangan itu di pintunya terdapat tanda salib, apakah boleh tetap melaksanakan sholat di ruangan tersebut atau harus benar-benar mencari masjid di luar, Ustaz? 6. Ya, wallahu a'lam bishawab. Seandainya kita bisa keluar mencari masjid, maka sholat di masjid terdekat, ya, terdekat. Nah, tapi kalau memang sulit untuk keluar, ya, prosedurnya banyak, atau nanti pasiennya yang kita jaga ini nanti ada keluhan atau membutuhkan kita, maka bismillah sholat di ruangan tersebut. Nah, karena seluruh dalilnya, seluruh bumi ini adalah tempat sujud. Nah, seluruh bumi ini adalah tempat sujud, kecuali WC dan kuburan. Ya. Nah, bagaimana cara mempertahankan akhlak yang baik? Ya, banyak caranya. Cari teman-teman yang baik, sudah disampaikan tadi. Ya. Nah, belajar, terus ikut kajian, duduk dari awal sampai akhir. Jangan duduk di awal, kemudian keluar, pas nak iqamah baru masuk lagi. Nah, ini dia sulit untuk mempertahankan akhlak yang baik. Tapi kalau dia rajin, mendengarkan ceramah, kajian-kajian asatidz, baik di sini ataupun di luar, ketika liburan cari kajian-kajian, maka dia akan mempertahankan akhlaknya yang baik. Nah, kalau dia jauh dari kajian, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.